Bentar ya. Amus, coba bicara dulu. Ada nggak? Oh, Bapak sudah bicara dari tadi. Oh iya, alhamdulillah. Ini mah aku jalan sih. Coba ya. Cek. Suara saya apakah sudah muncul di YouTube? Bu Lona? Bu Lona atau Bapak Bidin? Amus. Ya. Ada suaranya di YouTube. Oke, terima kasih Bu Lia. Ya. Baik, Kaira. Sudah siap, Kaira? Sudah, Pak. Iya. Siap, Kaira? Siap. Untuk pembacaan LPJ, pengurus OSIS SMP Tunas Unggul periode 2019-2020 kepada Ketua OSIS dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban OSIS masa jabatan 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kami bisa menulis LPJ ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga kami telah berada di akhir perjalanan kepengurusan OSIS. Sehingga kami rasa kami harus melepaskan beban dan tanggung jawab ini kepada para pengurus baru. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pembina yang sudah membina kami hingga titik ini, dan kepada guru-guru SMP Tunas Unggul yang sudah mendukung kami dan juga para pengurus OSIS yang sudah membangun OSIS sampai detik ini. Kami selaku pengurus OSIS juga meminta maaf atas kekurangan kami karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk OSIS SMP Tunas Unggul. Daftar isi 1. Kata pengantar. Daftar isi bab 1. Pendahuluan, visi misi, struktur organisasi. Bab 2. Laporan ketua OSIS, laporan wakil ketua OSIS, sekretaris umum, laporan ke bendahara. Bab 3. Sekretaris bidang 1, ketua bidang 1, divisi konten kreatif, divisi humas, divisi pengembangan organisasi, divisi danus. Bidang 2, sekretaris bidang 2, ketua bidang 2, divisi minat dan bakat, divisi keagamaan, divisi K3, divisi protokoler. Bab 5, penutup. Visi misi. Visi, menjadikan OSIS SMP Tunas Unggul sebagai organisasi yang aktif dan kreatif dalam membentuk karakter siswa. Misi. 1. Memajukan prestasi sekolah dengan cara siswa mengikuti berbagai kompetisi baik di dalam maupun di luar sekolah. 2. Membuat program menarik dan bermanfaat. 3. Membuat program yang mempererat persaudaraan antar siswa. 4. Menyalurkan minat dan bakat siswa melalui potensi yang dimiliki. Laporan pertanggungjawaban Ketua OSIS. Ketua OSIS Khaira Aura Ramadan. 1. Proses kepengurusan. Di satu tahun kepengurusan ini, saya merasa anggota OSIS, pimpinan, serta jajaran OSIS yang lain bekerja dengan baik. Dan menurut saya beruntung punya pembina yang baik dan memberikan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Kami pun harus mengubah beberapa program supaya bisa dijalankan dengan online. Ada juga program yang baru dijalankan sebentar karena harus dilaksanakan secara langsung. Ada juga beberapa acara OSIS yang tidak sesuai jadwal, dan saat program atau acara yang dilakukan secara jarak jauh atau offline, banyak siswa yang tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, semoga pengurus selanjutnya dapat membuat acara yang lebih menarik lagi. 2. Evaluasi. Kekuatan. A. Memiliki antusias yang tinggi. B. Memiliki komunikasi yang baik. C. Memiliki anggota yang cukup aktif. Kelemahan. Masih harus meningkatkan kepemimpinannya. Masih memiliki kelemahan dalam mengkontrol anggotanya. Masih malu untuk bertanya sehingga terjadi kesalahpahaman. Peluang, banyaknya warga SMP Tunas Unggul yang mendukung, memiliki banyak program yang positif,
memiliki banyak anggota. Rekomendasi keseluruhan pengurus. Saran saya untuk pengurus selanjutnya adalah melanjutkan program yang belum terlaksana, lebih tegas dalam memperingatkan anggota yang lalai dalam tugasnya, dan jangan menanti-nantikan tugas masing-masing. Laporan pertanggungjawaban Wakil Ketua OSIS. Wakil Ketua OSIS Ahlasya Putri Humaira. Proses kepengurusan. Dalam 1 tahun kepengurusan ini, saya merasa bahwa semua anggota OSIS melaksanakan tugasnya dengan baik. Meskipun ada sebagian anggota yang tidak sempat melakukan tugasnya karena adanya pandemi COVID-19. Program kerja OSIS pun terlaksana dengan baik, tetapi kami harus mengubah beberapa program supaya bisa dijalankan dengan online. Adapun program yang tidak terlaksana karena harus dijalankan secara offline. Evaluasi, kekuatan, memiliki rasa tanggung jawab yang cukup tinggi, memiliki anggota yang gesit dalam melakukan tugasnya, memiliki antusias yang tinggi dalam melakukan kegiatan OSIS. Kelemahan, tidak semua anggota ikut berpartisipasi dalam kegiatan OSIS, masih memiliki kelemahan dalam mengontrol anggota, masih malu untuk bertanya sehingga terjadi kesalahpahaman, kurangnya kerjasama karena anggotanya yang banyak. Peluang, banyaknya warga SMP Tunas Unggul yang mendukung jalannya program, memiliki banyak program yang positif dan menarik, memiliki banyak anggota sehingga mempermudah jalannya suatu acara. Rekomendasi keseluruhan pengurus, saran saya untuk kepengurusan selanjutnya, melanjutkan program yang bermanfaat untuk membuat siswa SMP Tunas Unggul lebih baik, menjaga hubungan dengan OSIS di sekolah lainnya, merekrut anggota sesuai dengan kebutuhan, karena jika memiliki terlalu banyak anggota bisa kewalahan dan kerjasama akan menurun. Saling membantu dengan organisasi lain yang ada di sekolah seperti pramuka, menjaga silaturahmi dengan seluruh warga SMP Tunas Unggul. Laporan pertanggungjawaban Sekretaris Umum. Sekretaris Umum Nafisa Zahraida Irvina. Laporan pelaksanaan tugas. Membuat kalender dari bulan November 2019 hingga Oktober 2020 terlaksana. Membuat notulensi setiap diadakannya rapat terlaksana. Membuat proposal dan surat-surat acara atau program terlaksana. Melakukan pengarsipan terlaksana. Membuat sertifikat terlaksana. Membuat penjadwalan program dan acara terlaksana. Kendala yang dialami selama ini yaitu kurangnya komunikasi antar pengurus, kurangnya persiapan dalam menjalankan suatu program, terjadinya miskomunikasi dengan salah satu ketua atau anggota divisi, banyak revisi saat membuat surat. Manfaat yang saya dapatkan selama ini bisa mencari pengalaman baru, meningkatkan komunikasi sesama anggota di dalam OSIS sekolah maupun anggota OSIS luar sekolah, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Laporan pertanggungjawaban Bendahara. Bendahara Salwa Milatul. Laporan kerja menyimpan, menjaga, dan menghitung uang OSIS. Kendala menjaga amanah, terkadang kurang uang dan merugi. Total uang OSIS periode 2019-2020, semester 1, 792.000, semester 2, 680.000. Laporan pertanggungjawaban OSIS Sekretaris Bidang 1. Ketua Bidang 1 Fahira Ilmiah, Sekretaris Bidang 1 Muhammad Najwan Azam Aufa, Divisi Konten Kreatif Azrael Kanza Iskandar, Divisi Hubungan Masyarakat Sabrina Nala Junior, Divisi Pengembangan Organisasi Ridwan Atta Fauzan. Laporan pelaksanaan tugas, membuat kalender dari bulan November 2019-2020, 2019 Oktober 2020 terlaksana, memberi saran dan bantuan untuk ketua bidang terlaksana, membuat proposal dan surat-surat acara atau program tidak terlaksana, mendampingi ketua bidang dalam setiap rapat terlaksana, memantau segala program dan acara yang sedang berjalan terlaksana, membuat penjadwalan program dan acara tidak terlaksana. Kendala yang dialami saat itu, timbulnya rasa malas saat mengerjakan sesuatu, kurangnya komunikasi dengan anggota divisi, kurangnya persiapan dalam menjalankan suatu program, terjadinya miskomunikasi dengan salah satu ketua atau anggota divisi. Manfaat yang didapatkan bisa memanfaatkan waktu lebih baik, meningkatkan komunikasi sesama anggota, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang lebih tinggi. Laporan pertanggungjawaban OSIS Ketua Divisi Bidang 1. Ketua Bidang Fahira Hilmiah. Hasil evaluasi dan mengawasi program kerja Divisi Humas, Pengembangan Organisasi, Danus, dan Konten Kreatif. Divisi Hubungan Masyarakat. Hasil evaluasi dan pengawasan Divisi Humas berjalan dengan baik.
Divisi Pengembangan Organisasi. Hasil evaluasi dan pengawasan divisi pengembangan organisasi berjalan dengan baik. Divisi Dana Usaha. Hasil evaluasi dan pengawasan divisi Dana Usaha berjalan dengan baik. Divisi Konten Kreatif. Hasil evaluasi dan pengawasan divisi konten kreatif berjalan dengan cukup baik. Kendala yang dialami saat itu, adanya kendala saat melaksanakan program, kurangnya anggota yang berpartisipasi dalam program, adanya pandemi. Pelaksanaan kegiatan. 1. Program positif. Program ini merupakan kegiatan yang memposting sesuatu yang inspiratif dan informatif untuk semua orang yang melihat. Program ini terlaksana dengan baik. 2. Program koran atau kotak saran. Program ini merupakan kegiatan yang menerima kritik dan saran dari siswi melalui Google Form, question box di Instagram. Program ini terlaksana dengan baik, hanya saja waktunya tidak konsisten. Program Rehat atau Robo Sehat. Program ini merupakan kegiatan yang setiap hari Rabu, OSIS Divisi Dana Usaha akan berjual makanan sehat. Program ini berjalan dengan baik, hanya saja pada bulan Maret hingga Oktober program ini terhenti dikarenakan adanya virus COVID-19. Program Visi. Program ini merupakan kegiatan di mana divisi konten kreatif memberi informasi tentang OSIS dengan format video dan selalu diunggah di Instagram OSIS TU. Program ini berjalan dengan baik. Laporan pertanggungjawaban divisi konten kreatif OSIS 2019-2020. Ketua Divisi Azrael Hanza Iskandar. Anggota Nau Farelvio Hergianto, Talita Hoiria Jasmine, Kaila Nadine, M. Fadel Al-Ghifari, Reika Ainiyah, Tiara Fauziah, Syakil Yashi. Laporan kegiatan. Visi video informasi mingguan. Lobster, lomba poster bulanan, bazar tahunan. Kendala, miskomunikasi yang sering terjadi antara anggota, virus COVID yang menyebabkan program tertunda, kurangnya berkomunikasi antara anggota. Visi merupakan program pemberitahuan informasi tentang OSIS dengan format video, agar video informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Video informasi akan selalu diunggah ke Instagram @osistu. Lobster, lomba poster, adalah program lomba yang diadakan setiap bulan. Tema lomba poster akan selalu berganti setiap bulannya. Bazar adalah program tahunan yang akan berkolaborasi dengan Divisi Humas dan Danus. Sayangnya program ini tertunda karena virus COVID. Laporan pertanggungjawaban Divisi Humas masa jabatan 2019-2020. Ketua Divisi Sabrina Nala Junior, anggota Agnia Raina Fasya, Zahra Ilma Zaidan, Akila Silmi Faira, Muhammad Firdaus, Rihana Indah Khairunisa, Rafika Danya Suharno, Raisya Ivana Ramadhani. Positif, postingan inspiratif, mingguan hari Kamis. Penanggung jawab Raisya, terlaksana. Diksi, dinding kreasi, 3 Februari 2020, 11 Maret 2020, 6 April 2020, 4 Mei 2020. Penanggung jawab Daus, tidak terlaksana. Kerjasama Yuk atau Sarasehan OSIS, 26 sampai 27 Februari 2020. PJ Sabrina, terlaksana. Kendala yang dialami selama ini yaitu terjadinya miskomunikasi di antara anggota dan ketua. Slow respon ketika diminta memberi saran atau pendapat di grup. Pelaksanaan kegiatan. Program positif, postingan inspiratif. Postingan ini merupakan kegiatan memposting sesuatu yang inspiratif dan informatif untuk semua orang yang melihat. Program ini dilaksanakan setiap minggu, tepatnya hari Kamis. Program ini terlaksana dengan baik. Program Diksi, dinding kreasi. Diksi ini adalah kegiatan menghias dinding dengan gambar dan informasi yang menarik. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan anggota yang tidak ikut serta dalam membantu pembuatan dinding kreasi ini. Kemudian adanya pandemi COVID. Kerjasama Yuk atau Sarasehan OSIS. Sarasehan OSIS ini dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2020. Adalah program untuk menjadikan kita menjalin hubungan antar OSIS sekolah lain. Program atau kegiatan ini terlaksana. Laporan pertanggungjawaban OSIS Divisi Perkembangan Organisasi masa jabatan 2019-2020. Ketua Divisi Ridwan Atta Fauzan, anggota Keisa Putri Alisa, Anastasia Ainur Fitri,
Torik Dezan Ahsan, Putri Nirmala Nur, Afifah Ramawati Putri Wirawan, Saskia Suryana Putri, Muhammad Zaki Nandias Muzaffar. Nama program, Koran, Kotak, Kritik, dan Saran, setiap hari Jumat. Penanggung jawab Putri Nirmala, terlaksana. Bersama Kita Kuat, 21 Maret 2020, 12 April 2020, 9 Mei 2020. Penanggung jawab Anastasia, tidak terlaksana. Kendala yang dialami selama ini yaitu tidak seluruh anggota bekerja pada saat program berlangsung. Para anggota masih kurang bertanggung jawab pada program yang sudah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan, Koran, Kotak, Kritik, dan Saran adalah program di mana setiap minggu OSIS menerima kritik dan saran dari siswa melalui Google Form, question box, atau question box di Instagram. Program ini terlaksana tetapi tidak konsisten dalam melaksanakannya. Bekiku bersama Kita Kuat adalah program yang dibuat untuk mempererat solidaritas antara pengurus OSIS. Pada program ini terdiri atas motivasi untuk meningkatkan semangat para anggota OSIS. Program ini tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Laporan Pertanggungjawaban OSIS Divisi Danus 2019-2020. Ketua Divisi, Sasi Kirana Samaritaan. Anggota, Najla Sulfia Gunawan, Nadifa Zahra Naila, Ananda Putri Renata, Anggita Dian Fahira, Angelin Konita Tunisa, Latif, Jauza Syahla Kinaya. Laporan kegiatan, Rehat, Rebo Sehat, mingguan, lebih tepatnya hari Rabu, penanggung jawab Naila, terlaksana. Jualan atribut sekolah, 10 Februari 2020, 2 Maret, 6 April, 11 Mei 2020, penanggung jawab Jauza dan Sasi, terlaksana. Bazar, tahunan, penanggung jawab Sasi, Anggita, tidak terlaksana. Kendala yang dialami selama ini yaitu kadang ada beberapa orang yang tidak hadir dalam rapat. Kadang ada yang tidak ikut kerja saat program sedang berlangsung. Adanya miskom di beberapa anggota. Kurangnya persiapan dalam menjalani program. Pelaksanaan kegiatan, Rebo Sehat. Program ini di mana setiap hari Rabu, OSIS, Divisi Dana Usaha akan berjualan makanan sehat. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah agar murid dan guru bisa memakan makanan sehat. Program ini terhenti di bulan Maret sampai bulan Oktober karena adanya virus COVID-19. Jualan atribut sekolah. Program ini program di mana setiap ada jadwal razia, di situ kita akan berjualan atribut sekolah seperti kaos kaki. Tidak terlaksana di bulan Maret hingga Mei dikarenakan adanya virus COVID. Bazar, program di mana setiap tahun Divisi Dana Usaha akan membuka bazar yang cukup besar dan akan melibatkan OSIS divisi lain seperti konten kreatif, humas, dan lainnya. Program ini tidak terlaksana karena terhalangnya virus COVID. Laporan Pertanggungjawaban OSIS Sekretaris Bidang 2. Ketua Bidang Razak Nukatilu Hasan. Sekretaris Bidang 2 Naisya Aprilia Nur Amin. Divisi Minat dan Bakat. Ketua Khadijah Irdina Putri Pramesti. Divisi Keagamaan Ketua Aprilianita Zahra, Divisi K3, Ketua Farhan Arjuna Ramlan, Divisi Protokoler, Ketua Rizky Afisena Ramadan. Pelaksanaan program kerja, 1. Menyimpan arsip yang berhubungan dengan kegiatan OSIS, terlaksana. 2. Membuat surat-surat, terlaksana. 3. Menjadi notulis ketika rapat, terlaksana. Perencanaan program kerja, menyimpan arsip yang berhubungan dengan kegiatan OSIS, mengarsipkan surat menyurat proposal dan bekas lainnya yang berhubungan dengan OSIS. Membuat surat-surat seperti izin juri, surat donatur, orang tua, surat permohonan izin tempat, dan surat undangan. Menjadi notulis ketika rapat, mencatat hasil diskusi pada saat rapat. Evaluasi, kekuatan, memiliki komunikasi yang baik, memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Kelemahan, terkadang pembagian tugas yang kurang merata. Peluang, memiliki sarana informasi yang luas. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Divisi Bidang 2 OSIS. Ketua Bidang Razak Nukatilu Hasan. Sekretaris Bidang Naisya Aprilia Nur Amin. Hasil evaluasi dan mengawasi program kerja Divisi Keagamaan, Protokoler, K3, Minat dan Bakat. Laporan hasil evaluasi dan pengawasan. Keagamaan.
hasil evaluasi dan pengawasan divisi keagamaan berjalan dengan baik. Protokol, hasil evaluasi dan pengawasan divisi protokol berjalan dengan baik. Minat dan bakat, hasil evaluasi pengawasan divisi minat dan bakat berjalan dengan baik. K3, hasil evaluasi dan pengawasan divisi minat K3 berjalan dengan baik. Kendala yang dialami selama ini yaitu banyaknya anggota yang tidak hadir saat rapat, adanya pandemik. Pelaksanaan kegiatan program Hayu Sedekah adalah program yang menyumbangkan uang ke panti asuhan dan dananya dari infak siswa-siswi. Perharinya kita juga bisa menyerahkan baju bekas yang layak pakai. Dilaksanakan 14 Februari, 13 Maret, 3 April, 15 Mei. Program ini tidak terlaksana karena adanya COVID-19. Program Kita Indonesia, Divisi Protokoler akan mengadakan perlombaan yang dinamakan Kita Indonesia. Kendalanya miskomunikasi antara anggota dan ketua, dan slow respon ketika memberi saran. Program Bekiku, Bersama Kita Kuat. Bekiku adalah program yang dibuat untuk mempererat solidaritas antara pengurus OSIS. Pada program ini terdiri atas motivasi untuk meningkatkan semangat para anggota OSIS. Program ini tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020, 12 April 2020, dan 9 Mei 2020. Program memindahkan botol sampah. Memisahkan sampah botol plastik adalah program yang bisa dibilang digabung pada program sesasi. Karena bertujuan sama adalah memisahkan botol plastik. Program ini tidak terlaksana karena kendala dana program tersebut dilaksanakan per bulan. Program TU Gatelan, siswa-siswa SMP Tunas Unggul akan menampilkan bakatnya secara berkelompok maupun tidak. Program ini juga akan mengundang siswa dari sekolah lain. Movie Time. Kendalanya waktu persiapan yang kurang banyak pada tanggal 6 Februari, 12 Februari, dan 9 April. Laporan pertanggungjawaban Divisi Minat dan Bakat OSIS 2019-2020. Ketua Divisi Khadijah Irdina Putri Pramesti. Anggota Raihandi Hilal, Raisa Husnulita, Alicia Nadia Febianti, Naila Putri Rusaidi, Faik Darmawan, Torik Arsya Arifin, Malia Hasna Azizah, Naura Jahra Azaria, Gadiza Faila Al-Zahra. Laporan kegiatan, panggung kecil, mingguan, penanggung jawab Naila terlaksana. Porseni, tahunan, seluruh anggota minat dan bakat terlaksana. Teuga Talent, tahunan, penanggung jawab Raisa tidak terlaksana. Movie Time, 16 Februari, 12 Februari, 9 April, 14 Mei, penanggung jawab Faik tidak terlaksana. Kendala, beberapa ada yang tidak bekerja saat program berlangsung. Di program panggung kecil terkadang sulit untuk memilih penampilan karena itu jadwalnya diundur. Waktu persiapan yang kurang banyak. Pelaksanaan kegiatan, panggung kecil, sebuah program di mana divisi minat dan bakat akan menyediakan tempat bagi para siswa untuk menampilkan bakatnya. Porseni, sebuah program olahraga dan kesenian yang menyangkut siswa-siswi SMP Tunas Unggul. Program TU Gatelan, siswa SMP Tunas Unggul akan menampilkan bakatnya secara berkelompok maupun individu. Program ini juga akan mengundang siswa dari sekolah lain. Movie Time, program di mana siswa SMP Tunas Unggul akan menampilkan sebuah film atau video yang menginspirasi. Kegiatan ini akan dibantu oleh divisi konten kreatif. Laporan pertanggungjawaban OSIS Divisi Keagamaan. Ketua Divisi Aprilia Nisa Azahra, anggota Fadila Rahma, Nesya Oktavia, Alman Diana Azahra, Fauzan Rido Marza, Gauhar Naula Redo, Muhammad Yogi Anggito. Laporan kegiatan, Confident Friday, mingguan, penanggung jawab Fauzan, terlaksana. Hayu Sedekah, 14 Februari, 13 Maret, 3 April, 15 Mei. Penanggung jawab Aprilia Nisa, tidak terlaksana. Perlombaan keagamaan tahunan, PJ Fadilah, terlaksana. Kendala yang dialami selama ini, slow respon ketika diminta untuk memberi saran atau pendapat di dalam grup. Terjadinya miskomunikasi antara anggota dan ketua. Pelaksanaan kegiatan, Confident Friday, sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa-siswi
dari siswa-siswi. Program ini diadakan setiap hari Jumat, dan siswa-siswi menampilkan bakatnya, misal mengaji, ceramah, nasyid, sholawat, dan lain-lain. Program Hayu Sedekah, sebuah program menyumbangkan uang ke panti asuhan, dananya dari infak siswa-siswi. Perharinya kita juga bisa menyerahkan baju bekas yang layak pakai. Program perlombaan keagamaan, perlombaan tentang keagamaan, contoh lomba nasyid, kaligrafi, lomba azan, ikhwan, fashion show, dan lain-lain. Program ini akan mengundang sekolah-sekolah lain dan akan melibatkan divisi Danus karena akan ada bazar juga di dalamnya. Laporan pertanggungjawaban OSIS Divisi K3 masa jabatan 2019-2020. Ketua Divisi Farhan Arjuna Ramlan, anggota Bagas Ataye Syahbani, Dafaluna Putri Kamil, Yusuf Sabar Eka Yudalaras, Salsabila Prima Kusdayani, Ilin Kaila Wardani, Mauren Khairuniswa Fauzi, Naila Felicia Haryansyah, Maheswara Dianti Sani. 1. Clean Day dan Jumsih mingguan. Penanggung jawab PJ Bagas A terlaksana. Sesasih sedekah sampah bersih bulanan. PJ Yusuf dan Naila terlaksana. Kasih kelas bersih bulanan. PJ Danti dan Daplun terlaksana. Audio tahunan. Daplun dan Mauren terlaksana. Memisahkan sampah botol plastik bulanan. PJ, Salsa, dan Naila tidak terlaksana. Lomba daur ulang tahunan. PJ, Danti, dan Yusuf terlaksana. Poster bulanan. PJ, Salsa, Maurin, Ilin terlaksana. Kendala, kadang kalau dipanggil untuk rapat ada yang telat. Kadang juga ada barang yang belum dibeli. Jadinya kebingungan. Pelaksanaan kegiatan. 1. Kegiatan Clean Day dan Jumsi ini dilaksanakan di hari Jumat. Clean Day dan Jumsi dilaksanakan setelah mentoring dan dilakukan bersama-sama. Dan program ini dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Program ini bertujuan untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan indah. Dan sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi karena adanya corona. Sesasih sedekah sampah bersih adalah kegiatan per bulan. Program ini bertujuan untuk bersedekah. Contohnya seperti botol plastik yang dibersihkan lalu dibuka segelnya lalu dimasukkan ke semacam karung. Program ini sudah tidak dilaksanakan lagi karena corona. Kasih kelas bersih adalah program yang dilaksanakan dalam 1 kali dan sebulan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kebersihan kelas. Program ini pernah dilaksanakan pada tahun lalu saat sedang porak membuat display. Semenjak corona, program ini tidak dilaksanakan lagi. Memisahkan sampah botol plastik adalah program yang bisa dibilang digabung ke program sesasi karena tujuannya juga sama, adalah memisahkan botol plastik lalu dibuka segelnya lalu dimasukkan ke karung. Tetapi program ini belum dilaksanakan lagi karena adanya COVID. Audio adalah program berwaktu tahunan dan program ini hanya dilakukan selama sekali dalam setahun. Program ini berfungsi untuk mengingatkan seluruh anak SMP Tunas Unggul untuk membersihkan selasar saat selesai snack time dan makan siang. Lomba daur ulang adalah lomba tahunan yang dilaksanakan hanya sekali dalam setahun. Program ini juga bertujuan untuk melestarikan barang bekas yang bisa menjadi barang yang baru dibuat oleh anak SMP Tunas Unggul. Poster adalah program bulanan. Tujuan dari program ini memberi motivasi baru untuk lebih bisa melestarikan lingkungan, terutama di sekolah. Program ini sudah terlaksana namun karena adanya corona, jadi sudah tidak terlaksana lagi. Laporan pertanggungjawaban Divisi Protokoler masa jabatan 2019-2020. Ketua Divisi Rizky Afisina Ramadan, anggota Jalgi Raidansyah, Hilmi Hanifan, Farel Ibnu Faras, Nasfa Ulfi Swaiba, Fahri Ali Akbar, Davino Siswanto, Rauza Ifatria Nur Maulida. Ceker, cek kerapihan, Senin sampai Jumat, PJ Nasfa terlaksana. Kita Indonesia tahunan, PJ Rizky tidak terlaksana. Kendala, terjadi miskomunikasi antara anggota dan ketua. Slow respon ketika diminta memberi saran atau pendapat di grup. Pelaksanaan kegiatan, ceker, divisi ceker,
Divisi protokoler akan melaksanakan razia atribut bagi siswa yang tidak lengkap atribut. Kita Indonesia, divisi protokoler akan mengadakan perlombaan 17-an yang dinamakan Kita Indonesia. Penutupan. Demikian laporan pertanggungjawaban OSIS SMP Tunas Unggul periode 2019-2020. Laporan ini telah meringkas semua laporan program kerja dan laporan kegiatan yang telah kami laksanakan selama satu periode. Tapi masih banyak kesalahan yang mungkin kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja pada OSIS periode kali ini. Untuk itu, kami ucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dalam segala kekurangan dan kesalahan. Selama kami memenuhi amanat serta tugas kami sebagai pengurus OSIS. Semoga ilmu yang kami dapat selama kurang lebih 1 tahun ini bisa bermanfaat sampai kapanpun. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua partisipasi dalam semua kegiatan OSIS yang masih perlu dikembangkan lagi, serta hal yang positif kami bisa dijadikan landasan untuk OSIS periode selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan LPJ ini maka pengurus OSIS SMP Tunas Unggul periode 2019-2020 telah mencapai masa baktinya dan telah selesai menjadi pengurus. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus SMP Tunas Unggul, pengurus OSIS SMP Tunas Unggul tahun 2019-2020 yang sudah berjuang meskipun di tengah pandemi dan di tengah keadaan seperti ini, teman-teman masih semangat dan teman-teman masih berusaha menggulirkan program-program OSIS SMP Tunas Unggul. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan bagi para perwakilan kelas. Bagi ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya kepada pengurus OSIS seputar LPJ tadi ya? Seputar LPJ tadi. Apakah ingin pertanyakan kenapa bisa tidak terlaksana, atau apakah ingin pertanyakan kenapa programnya seperti itu dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic, kemudian berbicara. Sebutkan nama. Ya. Ada? Ya. Tampaknya tidak ada. Alhamdulillah berarti LPJ sudah disampaikan dengan baik dan menyampaikan informasi yang sudah cukup baik juga. Gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah pembacaan LPJ pengurus OSIS SMP Tunas Unggul periode 2019-2020 telah selesai. Selanjutnya akan ada pengucapan janji atau sumpah Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS terpilih periode 2020 dan 2021. Kepada Fahri. Siap, Fahri? Siapa? Buat Afifah, halo Afifah. Iya, Pak. Al-Qurannya sudah disiapkan? Siap, sudah. Iya, Pak. Teman-teman, kita sama menyaksikan pengucapan janji oleh Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih yang akan dipimpin oleh SMP Tunas Unggul, yaitu oleh Burangga. Kepada Burangga dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sebelum dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Tunas Unggul periode 2020-2021, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS dan harus dijawab serempak dengan mengucapkan insya Allah siap. Ya, Fahri, Afifah, siap nak? Insya Allah siap. Oke. Yang pertama, bersediakah kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Tunas Unggul periode 2020-2021? Insya Allah siap. Oke. Yang kedua, bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa SMP Tunas Unggul periode 2020-2021? Insya Allah siap. Oke, selanjutnya, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa SMP Tunas Unggul? Insya Allah siap. Oke, selanjutnya, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah? Insya Allah siap. Terakhir, bersediakah kalian menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam? Insya Allah siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Fahri dan Afifah. Sekarang Ibu akan pimpin untuk mengucapkan janji Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Ketua dan Wakil Ketua OSIS, Kami, Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Tunas Unggul SMP Tunas Unggul periode 2020-2021 periode 2020-2021 dengan sungguh-sungguh berjanji Satu, akan menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga, menjunjung tinggi nama baik alma mater SMP Tunas Unggul dengan prestasi dan akhlakul karimah. Empat, melaksanakan program kerja OSIS
dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. 5. Menjadi teladan Menjadi teladan bagi siswa SMP Tunas Unggul bagi siswa SMP Tunas Unggul dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. 6. Menjalankan OSIS dengan profesional Menjalankan OSIS dengan profesional dan tidak melakukan aktivitas pacaran. dan tidak melakukan aktivitas pacaran. 7. 7. Siap meluangkan waktu, Setiap meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Tunas Unggul. untuk kepentingan OSIS SMP Tunas Unggul. Oke, terima kasih untuk Fahri dan Afifah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Rabu, 4 November 2020, berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Tunas Unggul nomor 19/SMP/SK/10/2020, Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Tunas Unggul periode 2020-2021 yang namanya telah tercantum dalam surat keputusan tersebut dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini, kalian saya lantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Tunas Unggul periode 2020-2021. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kekuatan dan kemudahan kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Tunas Unggul. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, pelantikan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Tunas Unggul periode 2020-2021 telah dilaksanakan. Sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang mulai menjabat. Dan kawan-kawan kan teman-teman semua ketika menjadi pengurus OSIS itu bukan lagi kita memandang yang jadi wakil ketua OSIS adalah orang-orang yang bukan semata, tapi ini adalah orang-orang yang menanggung tanggung jawab besar untuk siswa tentunya, bagi siswa tentunya, dari siswa tentunya, gitu. Karena para pengurus OSIS ini atau yang kali ini ketua dan wakil ketua OSIS ini adalah perwakilan utama dari para siswa SMP Tunas Unggul. Tentu perlu menjadi teladan, tentu perlu menjadi contoh dan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memberikan kontribusi baik bagi sekolah SMP Tunas Unggul. Tentu jika ini dilakukan di sekolah pasti sedang riuh tepuk tangan ya kepada ketua dan wakil ketua OSIS. Pun sama ketika pembacaan LPJ tadi selesai pasti sedang riuh tepuk tangan. Tapi tentu kita juga perlu bersyukur dengan keadaan seperti ini.
apapun yang terjadi, ternyata kemampuan kita dalam hal kreativitas, inovatif, dan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi benar-benar terasah. Semoga ketika bertemu nanti kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja. Maka saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rangga, yang sudah menyediakan waktunya hadir di pelantikan ini. Kemudian guru-guru SMP Tunas Unggul yang sudah hadir, pun perwakilan siswa SMP Tunas Unggul yang sudah sama-sama bersabar melihat dan menyaksikan pelantikan ini. Siapa tahu tahun depan giliran teman-teman yang ada di sini, gitu ya. Dan mari kita tutup pelantikan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Saya